Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil kerja kami untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Teknologi Pencitraan Biomedis yang dibimbing langsung oleh Bapak Mas Ali. Tugas ini berjudul Tugas Besar Teknologi Pencitraan Biomedis Chest X-ray Image Pneumonia. Kami adalah kelompok yang terdiri dari 5 orang dengan pembagian tugas. Saya sendiri, Ataya Sabina Fabiola, dengan NIM 2311108004, dan rekan saya Rosnuh Batun Tanisa dengan NIM 2311108011 yang bertugas dalam menyelesaikan codingan. Selanjutnya, rekan saya Lutfia Stianingsih dengan NIM 2311108008, Maila Faiza Fikri Firdausi dengan NIM 2311108013, dan Sarat Mukila Ciknur yang dengan NIM 2311108017 yang bertugas dalam penyelesaian makalah. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil kerja kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Pada tugas ini, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan bagian codingan yang berfungsi menampilkan gambar secara acak dari dataset chest X-ray ini. Dataset ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan gambar normal dengan gambar yang menunjukkan gejala pneumonia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan codingan berikut. Di sini tuh terbagi menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama itu untuk mengakses dataset. Jadi codingan ini tuh dimulai dengan mendefinisikan path ke dataset yang tersimpan di Google Drive. Selanjutnya, dataset tersebut itu kan berisi gambar chest X-ray yang dikelompokkan ke dalam kategori normal dan pneumonia, baik untuk data pelatihan atau tren dan maupun data pengujian atau tes. Selanjutnya, fungsi yang kedua itu untuk menampilkan gambar acak. Pada fungsi display random image from dir ini itu untuk menampilkan gambar secara acak dari direktori tertentu, karena pada dataset yang kami ambil ini terdapat ratusan hingga ribuan gambar. Jadi fungsi ini tuh menggunakan pustaka Python seperti OS, Matplotlib, Pyplot, dan Matplotlib Image untuk membaca dan menampilkan gambar. Selain itu, label pada gambar juga disesuaikan sesuai kategori dataset, baik normal ataupun pneumonia. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu visualisasi data. Jadi, melalui fungsi ini, gambar dari masing-masing kategori itu seperti dataset tren normal, tren pneumonia, tes normal, dan tes pneumonia dapat divisualisasikan. Hal ini tuh berguna untuk memahami data secara visual sebelum melalui proses analisis atau pelatihan model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lutfia Stianingsih dengan NIM belakang 208 atau 2311108008. Saya akan menjelaskan terkait dengan hasil datanya, dimana untuk yang gambar 3.1 ini adalah input dan output untuk akses G drive-nya. Oke, dimana untuk import OS ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file di Python, misalnya untuk membaca atau menulis file. Lalu untuk gambar yang 3.2 ini berfungsi, ini merupakan input dan output untuk train dan tes konten di G drive, jadi untuk cek lagi aksesnya. Lalu untuk yang selanjutnya ini adalah import library dan modul menggunakan TensorFlow dan Keras. Ini berisi beberapa import library dan modul yang digunakan dalam pengolahan gambar dengan serta pengembangan model deep learning menggunakan TensorFlow dan Keras. Mulai dari ada import OS-nya, ada import CV2-nya ini untuk pengolahan gambarnya, lalu untuk import 6PS NP ini untuk operasi matematiknya, untuk TensorFlow STF ini untuk mengimport TensorFlow framework utama, dan juga untuk pengembangan model deep learning-nya. Lalu untuk TensorFlow.Keras import layers model ini diperlukan untuk membuat model neural network-nya menggunakan Keras yang merupakan bagian dari TensorFlow. Selanjutnya adalah
gambar 3.4. Ini fungsinya untuk memproses gambar dari direktori yang diberikan itu dan mengonversinya menjadi dataset yang berbentuk gambar dan juga label yang digunakan untuk pelatihan model deep learning-nya. Lalu untuk gambar 3.5 ini merupakan input dari secara garis besarnya ini adalah fungsi untuk memuat dan memproses dataset gambar di mana dibagi berdasarkan labelnya. Jadi ada normal dan juga pneumonia sesuai dengan yang kita teliti dari direktori yang diberikan. Fungsi ini membaca gambar, mengubah ukurannya dan juga mengaitkan setiap gambar dengan label yang sesuai. Untuk gambar 3.6 ini input pembagian proses dataset menjadi dua kategori, di mana untuk penjelasan secara garis besarnya ini kode ini bertujuan untuk memproses datasetnya menjadi gambar X-ray dada yang dibagi ke dalam dua kategori label yaitu normal dan juga pneumonia. Jadi ini menuju lokasi G drive yang tadi yang sudah tersambung di codingan utama, lalu labelnya itu nanti akan ada label normal dan juga pneumonia dan MG size-nya atau image size-nya ini 224. Dan secara keseluruhan untuk memuat dan memproses gambar-gambar X-ray dada yang disimpan dalam folder train sama tes. Selanjutnya untuk gambar 3.7 ini untuk output pembagiannya, jadi ada normal pneumonia untuk train sendiri dan tesnya sendiri. Lalu 3.8 ini adalah input dan output memanggil fungsi get data, di mana berisi sedikit lebih singkat dan berfungsi dengan cara yang mirip tetapi langsung memanggil fungsi get datanya. Ini dengan pad gabungan dari G drive padnya dan subfoldernya itu train dan juga test. Lalu untuk yang selanjutnya gambar 3.9 ini adalah input dan output membaca gambar dari direktori yang diberikan, dimana untuk penjelasan secara singkatnya ini bertujuan untuk membaca gambar dari direktori yang diberikan, memproses gambar tersebut. Jadi sama seperti tadi ya, mengubah ukurannya dan lain sebagainya, mengaitkan gambar dengan label yang sesuai, dan fungsi ini dilengkapi dengan pengecekan dan juga penanganan error yang lebih lengkap. Oke, untuk gambar 3.10 ini adalah berfungsi untuk, jadi fungsi get datanya ini dipanggil untuk memproses data gambar tersebut dari folder train dan juga folder testnya. Jadi nanti akan muncul totalnya ada 5000 lines ya, karena emang kita ada 5000 gambar. Lalu untuk gambar 3.11 ini input menampilkan gambar secara acak dari direktori. Untuk penjelasan secara singkatnya adalah digunakan untuk menampilkan gambar ya, tadi sudah dijelaskan secara acak dari direktori tertentu yang dalam hal ini itu adalah dataset chest X-ray-nya dengan kategori normal dan juga pneumonia untuk data train dan tesnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ini adalah output dari tampilan gambar secara acak dari direktorinya. Jadi ini untuk train normal, tes normal, train pneumonia sama tes pneumonia. Jadi ada perbedaan dan ini tuh diambil secara acak, tapi yang sudah pasti itu normal pneumonia. Tapi cuman untuk train sama tesnya itu yang berbeda. Lalu untuk gambar 3.13 ini adalah input dan output menampilkan gambar dari dataset train pada indeks ke-63. Jadi memberikan label yang sesuai dengan kategori yang terkait, sesuai yang diminta. Jadi mengimpor library matplotlib-nya itu untuk melakukan visualisasi data, terutama untuk menampilkan gambarnya, dan menampilkan gambar pada indeks ke-163 sesuai yang diminta dengan fix size-nya ini 5,5, train-nya ini yang ke-163 0 ya, ini adalah matriksnya. Labelnya ini train 163.1. Jadi nanti gambarnya seperti ini normal ya. Tuh. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke codingan yang berikutnya.
di sini menggunakan pusaka Python Matplotlib untuk menampilkan sebuah citra medis, yaitu hasil röntgen. Nah, yang pertama itu kita dapat mengimpor modul pyplot dari pustaka Matplotlib dan memberikannya akhiran PLT. Modul ini digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan gambar. Kemudian ada PLT figure. Di sini itu untuk membuat kanvasnya dengan ukuran 5x5 inci untuk menampilkan gambarnya. Kemudian ada PLT imshow. Di sini menampilkan gambar dari dataset yang bernama train. Gambar ini adalah elemen ke-163 pada indeks pertama. Kemudian ada PLT title. PLT title ini menambahkan judul di atas gambar berdasarkan label yang ada pada dataset. Label ini kemungkinan menunjukkan kategori gambarnya. Jadi kan kita di sini menggunakan gambar yang normal. Jadi PLT title ini untuk menunjukkan kategori gambarnya gitu. Kemudian ada PLT show. Di sini untuk menampilkan figur beserta gambar yang telah diproses dan diberi judul. Jadi seperti yang terlihat di sini ada gambar hasil röntgennya, ini menunjukkan normal. Lanjut, kita akan membuat codingan yang menentukan pasien ini dan masuk ke kategori normal atau pneumonia. Jadi di sini kita mengimpor kode Seabird SNS itu untuk visualisasi data dengan gaya yang menarik dan informatif. Kemudian ada CLS plot. Di sini untuk menyimpan kategori dari dataset. Lalu ada for i in train, itu melakukan iterasi pada train. Setiap elemen dalam train dievaluasi untuk menentukan kategorinya. Kemudian if i1 sama dengan 0, itu kalau misalnya dia 0 berarti dia bernilai, ketika dia bernilai 0 berarti dia normal dan ditambahkan ke daftar kelas CLS plot. Kalau dia elif I1 sama dengan 1, ketika dia bernilai 1 maka dikategorikan sebagai pasien pneumonia dan ditambahkan ke daftar CLS plot juga. Kemudian ada SNS.set style, ini untuk mengatur gaya visualisasi dari dark grid yang memberikan tampilan latar belakang dengan grid. Kemudian ada SNS count plot, di sini untuk membuat batang bar plot dari elemen CLS plot, di mana sumbu X ini menunjukkan jumlah data pada setiap kategori dan sumbu Y ini menunjukkan nama kategorinya. Jadi dari hasil codingan ini kita mendapati kalau pasien normal itu memiliki jumlah data yang lebih sedikit dibandingkan pasien pneumonia. Kemudian sumbu X ini menunjukkan jumlah data count, sementara sumbu Y menunjukkan kategori. Lalu warna dan gaya plot mengikuti pengaturan dari SNS dan set style dark grid. Kemudian masuk ke codingan yang berikutnya. Ini bagian pertamanya itu difungsikan untuk memisahkan gambar dan label dari dataset train dan test. Di bagian variabel train image, test image dan test label ini diinisialisasikan sebagai list kosong. Kemudian untuk tiap pasangan fitur label dalam dataset train, elemen gambar fitur dimasukkan ke dalam train image dan labelnya dimasukkan ke dalam train labels. Kemudian proses ini dilakukan untuk dataset test sehingga test image berisi gambar uji dan test label berisi label uji. Jadi semua data itu diubah menjadi array NumPy dan dinormalisasi dengan membagi nilainya dengan 255 untuk menyesuaikan nilai pixel menjadi 0 sampai 1. Data label ini juga diubah menjadi array NumPy. Output dari codingan ini, bagian train image dan test image itu adalah array NumPy yang berisi gambar dari dataset train dan test dinormalisasi dalam rentang 0,1. Train label dan test label adalah array NumPy yang berisi label integer untuk masing-masing dataset. Kemudian bagian keduanya itu dapat mengkonversi label menjadi format one hot encoding. Kode ini menggunakan fungsi keras .utils .to categorical untuk mengubah label integer train label dan test label menjadi one hot encoded. Kemudian parameter 2 ini menunjukkan bahwa dataset hanya memiliki dua kelas binary. Outputnya itu label 0 akan diubah menjadi 1,0 dan label 1 akan diubah menjadi 0,1. Lanjut, di sini codingan ini itu
input dan outputnya itu untuk definisi model dari CNN-nya. Yang ini menggunakan keras untuk klasifikasi gambar, yaitu dengan tujuan untuk mengklasifikasi gambar ke dalam dua kelas. Kemudian kode di atas ini untuk menampilkan ringkasan arsitektur model deep learning yang menggunakan perintah model summary. Jadi di sini outputnya itu ada activation layers. Ini digunakan untuk memperkenalkan nonlinear. Kemudian ada batch normalization digunakan untuk mempercepat pelatihan dan stabilitas. Kemudian ada dropout layers digunakan untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan beberapa neuron yang acak. Ada convolution layers di sini untuk menginput gambar dengan filter tertentu. Kemudian ada max polling 2 dimensi, ini mengurangi dimensi spesial sambil mempertahankan fitur utama. Kemudian ada flatten menggunakan data 2 dimensi atau lebih menjadi faktor 1D agar dapat diinput ke layar. Dan kemudian ada dense layers, di sini menerapkan klasifikasi atau prediksi. Lanjut ada parameter modelnya, di sini menggunakan trainable params. Parameter ini akan diperbarui selama pelatihan. Kemudian non-trainable di sini untuk parameter yang tetap. Kemudian ada total params di sini untuk total parameter yang dimiliki model. Jadi untuk output tiap layarnya itu menunjukkan bahwa dimensi base tidak ditentukan atau fleksibel. Kemudian dimensi berikutnya itu menunjukkan ukuran data di setiap lapisan. Oke, lanjut. Di sini ada bagian input dan output untuk mengkomplikasi model dengan optimizer dan loss function, augmentasi dan normalisasi pada dataset gambar. Jadi di sini itu di bagian pertama menggunakan import library. Di sini di kode ini untuk mengimpor library TensorFlow dan keras yang akan digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning. Kemudian ada definisi directory untuk menentukan lokasi data latih dan data validasi. Kemudian ada augmentasi data di sini untuk menggunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data seperti rotasi, pembalikan dan lain-lain. Jadi ini tuh untuk meningkatkan generalisasi model. Kemudian ada memuat data. Di sini untuk directory yang telah ditentukan dengan ukuran batch dan kelas yang sesuai. Nah, pada output bagian satu ini kita dapat melihat ada jumlah gambar yang menampilkan jumlah gambar yang ditentukan pada data latih dan validasi. Kemudian ada jumlah kelas yang menunjukkan bahwa terdapat 2 kelas dalam dataset ini. Kemudian di bagian 2 itu ada arsitektur model yang mendefinisikan arsitektur model menggunakan sequential. API model terdiri dari beberapa lapisan convolution, max polling, flatten, dan dense. Kemudian ada kompilasi modelnya, ini untuk mengkompilasi model dengan menggunakan optimizer, ada loss function binary dan cross-entropy dan metric akurasi. Convolution, max polling, flatten, dan dense. Kemudian ada kompilasi modelnya, ini untuk mengkompilasi model dengan menggunakan optimizer, ada loss function binary dan cross-entropy dan metric akurasi. Jadi output ini untuk dapat mengklasifikasi gambar baru dengan akurasi yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke data yang berikutnya. Di sini untuk menghasilkan input dan output yang melatih model menggunakan metode model fit. Jadi di bagian sini ada history model fit. Jadi di bagian model fit ini digunakan untuk pelatihan model dengan metode deep learning. Kemudian ada train data. Di sini model dilatih menggunakan train data dan divalidasi oleh validation data. Data ini kemungkinan besar berupa gambar yang telah diproses menjadi format yang dapat dipahami oleh model. Jadi kemudian ada epoch di sini tuh yang untuk menghasilkan output seperti kita lihat di sini. Jadi outputnya itu adalah pelatihan. Output yang ditampilkan adalah log pelatihan model. Setiap baris memiliki satu epoch atau kali iterasi melalui seluruh data latih. Kemudian ada metrik di sini untuk setiap epoch log menampilkan beberapa metrik penting, yaitu akurasi, loss seperti nilai function, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk setiap epoch. Kemudian ada interpretasi, ini performa model berdasarkan log pelatihan.
Model menunjukkan performa yang sangat baik. Akurasi pada data latih mencapai 100% dan akurasi pada data validasi juga cukup tinggi. Nilai loss juga terus menurun seiring bertambahnya approach, menunjukkan bahwa model terus belajar dan memperbaiki diri. Kemudian ada overfitting. Meskipun akurasi pada latih sangat tinggi, penting untuk memperhatikan gap antara akurasi pada data latih dan data validasi. Jadi kesimpulannya itu gambar di atas ini menunjukkan hasil latih sebuah model deep learning yang berjalan dengan sudah sangat baik. Oke, lanjut. Di sini gambarnya ini untuk menampilkan input dan output tampilan dari dua grafik yang menggambarkan model selama pelatihan. Jadi di sini untuk inputnya itu ada history yang berisi informasi tentang metrik-metrik yang dihasilkan selama proses pelatihan. Metrik ini biasanya mencakup akurasi dan loss. Kemudian prosesnya itu ekstraksi kode ini menggunakan ekstrak nilai pada data latih dan data validasi. Data validasi itu file ACC, data latih itu ACC, dan serta nilai loss pada data latih itu nilai loss, dan data validasi file loss dari objek history. Kemudian visualisasinya itu menggunakan library matplotlib. Kode ini membuat dua plot, yaitu plot akurasi menampilkan perbandingan antara akurasi pada data latih dan data validasi selama setiap approach pelatihan. Kemudian ada plot loss, ini menampilkan perbandingan antara loss pada data latih dan data validasi selama setiap approach. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya itu grafik akurasi. Grafik ini menunjukkan bagaimana akurasi model meningkat seiring berjalannya pelatihan. Garis biru ini mewakili akurasi pada data latih, sedangkan garis orange ini mewakili akurasi pada data validasi. Idealnya, kedua garis ini harus meningkat dan mendekati satu, itu akurasi yang sempurna. Kemudian ada grafik loss. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai loss menurun seiring berjalannya pelatihan. Garis biru ini mewakili nilai loss pada data latih, sedangkan garis orange ini mewakili nilai loss pada data validasi. Idealnya kedua garis ini harus menurun mendekati 0, yaitu loss minimum, seperti yang terlihat. Baik, perkenalkan nama saya Rasanubatun Tanisa dengan NIM belakang 11. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Nah, pada penelitian ini, dataset yang digunakan adalah X-ray pneumonia yang diambil dari Kale, yang terdiri dari gambar radiografi dada dengan dua label, yaitu normal dan pneumonia. Gambar-gambar tersebut kemudian diproses dan digunakan dalam model Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi pneumonia secara otomatis. Proses pertama yang dilakukan adalah mengimpor data gambar dan mempersiapkannya untuk digunakan dalam pelatihan model. Dataset ini terdiri dari gambar radiografi dada yang dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu normal dan pneumonia. Dalam codingan ini, gambar-gambar ini diproses menjadi format yang dapat diterima oleh model CNN. Setiap gambar diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel untuk menyesuaikan dengan input yang diinginkan oleh model. Proses normalisasi juga diterapkan, di mana nilai pixel dibagi dengan 255 agar berada dalam rentang 0,1. Setelah pre-processing gambar, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data validasi. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara data validasi digunakan dalam mengukur kinerja model pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Lalu data ini juga dibagi lagi nih menjadi dua kelompok, yaitu train untuk melatih model dan val data untuk validasi model. Proses ini memastikan model dapat belajar dari data pelatihan yang cukup dan diuji dengan data yang tidak terlihat sebelumnya. Setelah data siap, langkah berikutnya adalah membangun model CNN. CNN dipilih karena kemampuannya yang
terbukti baik dalam mengenali pola pada gambar, terutama dalam tugas-tugas klasifikasi seperti ini. Model dibangun terdiri dari beberapa lapisan konvolusi diikuti oleh lapisan max pooling dan dropout. Lapisan konvolusi bertanggung jawab untuk mengekstraksi fitur dari gambar, sedangkan lapisan pooling ini digunakan untuk mengurangi dimensi fitur dan hanya menjaga informasi yang penting. Model dimulai dengan lapisan konvolusi pertama yang memiliki 64 filter dengan ukuran kernel 3x3. Lapisan konvolusi ini dilanjutkan dengan aktivitas ReLU untuk memberikan non-linearitas dan pada model. Kemudian, lapisan batch normalization digunakan untuk menstabilkan pelatihan dengan mengurangi fluktuasi dalam distribusi aktivisi. Lalu, dropout ini diterapkan dengan tingkat 0,3 untuk menghindari overfitting. Proses ini diulang dengan menambah jumlah filter pada setiap lapisan konvolusi. Setiap lapisan konvolusi ini juga diikuti oleh batch normalization dan dropout untuk memaksimalkan kinerja model. Lapisan-lapisan konvolusi ini kemudian diakhiri dengan lapisan flatten yang mengubah output dari lapisan konvolusi menjadi vektor satu dimensi yang dapat diterima oleh lapisan dense. Model ini juga dilengkapi dengan dense layer untuk klasifikasi akhir. Lapisan ini menggunakan aktivitas ReLU pada lapisan tersembunyi dan pada lapisan output digunakan softmax untuk menghasilkan dua kemungkinan output, yaitu normal dan pneumonia. Lalu setelah itu proses pelatihan dilakukan menggunakan optimasi Adam dengan learning rate 0,001. Fungsi loss yang digunakan adalah categorical prosentropy yang cocok untuk masalah klasifikasi dua kelas, yaitu normal dan pneumonia. Model ini kemudian dilatih menggunakan data pelatihan dan data validasi selama 20 epoch. Lalu setelah proses pelatihan ini selesai, maka akan ada akurasi pelatihan, training akurasi, dan akurasi validasi atau validasi akurasi yang dicatat untuk mengevaluasi kinerja model. Dalam hal ini, training dan validasi diukur pada setiap epoch yang menunjukkan seberapa baik model yang dapat mengklasifikasi gambar X-ray yang diberikan. Lalu hasil ini akan divisualisasikan menjadi gambaran tentang kinerja model dalam bentuk grafik perbandingan antara training dan validasi, serta training loss dan validasi loss. Melalui visualisasi ini dapat dilihat apakah model mengalami overfitting, di mana akurasi pelatihan jauh lebih tinggi daripada akurasi validasi atau tidak. Apabila kedua kurva itu berjalan seiringan dan meningkat, itu menandakan bahwa model dapat mengenali pola dalam data dan dapat diandalkan untuk melakukan klasifikasi dengan baik. Selanjutnya ada A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan visualisasi dapat disimpulkan bahwa model CNN ini menunjukkan performa yang baik dalam mendeteksi pneumonia pada radiografi dada. Dengan memanfaatkan teknik seperti dropout, batch normalization, dan max pooling. Model ini mampu menghindari overfitting dan meningkatkan akurasi dalam deteksi. Namun, untuk lebih meningkatkan performa model, bisa dilakukan eksperimen dengan arsitektur model yang lebih dalam untuk menggunakan teknik argumentasi data, meningkatkan keragaman data pelatihan. Secara keseluruhan, model ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap deteksi dini pneumonia dan dapat digunakan untuk membantu diagnosis otomatis dan fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga ahli di bidang radiologi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chest X-ray tentang penyakit pneumonia. Jika terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.